Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Masih bersama Mimin Rufugi Channel. Sesuai request dari Mas X Mere 2171 yang minta rekomendasi manga, manhwa, bertahan hidup atau survival. Oh ya, sebelum lanjut ke pembahasan, Mimin mau promosi dulu nih. Mungkin bagi kalian yang mau cari kaos ataupun hoodie anime murah, kalian bisa kunjungi Rufugi Store yang ada di Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Link pembelian ada di deskripsi dan juga link baca manga ada di deskripsi. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Leviathan. Manhwa ini menceritakan ketika permukaan air naik dan seluruh peradaban manusia tenggelam, dan disitulah hidup CMC yang bernama Bota. Ia hidup bersama dengan ayah dan juga adik perempuannya di sebuah kapal kecil. Untuk bertahan hidup, mereka hanya bisa mengais barang-barang yang tertinggal di dalam laut. Setiap mau menjelang malam, mereka harus mengikuti aturan yang mutlak, yaitu harus masuk ke dalam dek kapal sebelum matahari terbenam. Kalau tidak, mereka akan diserang oleh monster seafood raksasa yang bergerak di malam hari, yang diberi nama Leviathan. Kehidupan yang mengerikan seperti itu yang harus mereka hadapi setiap hari. Namun suatu hari mereka menemukan sebuah pulau bangunan yang ternyata itu adalah sebuah jebakan dari seekor monster raksasa. Namun naasnya ayah si Bota tewas karena berusaha melindungi ia dan juga adiknya. Bota pun bertekad ingin menjadi lebih kuat untuk bertahan hidup dan juga melindungi adiknya dari para monster yang ada di dalam lautan yang luas. Manhwa ini sudah memiliki 222 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Kyosei Tensei. Manga ini menceritakan CMC yang bernama Kyosei yang dikenal sebagai bocah ajaib karena memiliki IQ 200. Ia dijatuhi hukuman mati setelah membunuh 15 orang yang telah memperkaos teman masa kecilnya hingga tewas. Namun di saat ia dieksekusi, ia malah terlempar ke isekai yang hanya berisikan para wanita, yang ternyata para pria di dunia itu terkena wabah penyakit yang menghilangkan akal pikiran mereka dan suka memperkaos para wanita hingga tewas. Karena hal itu tentu saja mengurangi populasi wanita di dunia. Namun ada fakta menarik yang didapat CMC bahwa teman masa kecilnya yang telah diperkaos dan dibunuh oleh orang di dunia ini ternyata masih hidup. Apakah CMC mampu bertemu dengan teman masa kecilnya, dan juga apakah CMC mampu melindungi teman masa kecilnya dari para pria yang hanya memiliki manga ini sudah memiliki 27 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. The Last Human. Manhwa ini menceritakan CMC yang bernama Suo Tia-chen yang merupakan manusia terakhir yang berhasil bertahan hidup dari serangan virus yang membuat manusia menjadi monster. Karena sudah terpojok, CMC hanya bisa melawan sampai titik darah penghabisan. Namun beruntungnya CMC terlempar ke masa lalu sebelum bencana mengerikan itu dimulai, tepatnya 10 tahun yang lalu saat CMC menjadi seorang pelajar. Karena diberi kesempatan kedua, tentu saja CMC tidak menyia-nyiakan hal itu. CMC mempersiapkan semuanya lebih matang, dan juga ingatan dan juga kemampuan yang ia bawa dari masa depan akan mempermudah semua langkahnya. Apakah CMC mampu bertahan hidup dari bencana, dan apakah CMC bisa mengubah masa depannya? Manga ini sudah memiliki 590 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. The First Hunter. Manhwa ini menceritakan CMC yang bernama Taihun yang berniat mengakhiri hidupnya sendiri, namun ia tidak bisa melakukannya. Di dunia di mana CMC tinggal diserbu oleh para monster. Namun di saat CMC diserang oleh para monster itu, ia berhasil mengalahkannya. Karena CMC memiliki teknik bela diri dan juga kekuatan yang bernama pembangkit pencerahan yang ditandai dengan tato unik di tangan penggunanya. Namun sayangnya hanya 4-5% umat manusia yang bisa menggunakan kekuatan itu. Para pembangkit dapat melihat statistik sesamanya dan juga para monster bisa melalui ponsel yang mereka miliki. Dengan kekuatan itu, apakah mereka mampu bertahan hidup dari kiamat yang disebabkan oleh para monster? Manhwa ini sudah memiliki 101 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Yachin Tensei. Manga ini menceritakan CMC yang bernama Nosaki Hitoshi yang merupakan bujangan lapuk. Ia malah terlempar ke isekai setelah menolong siswa yang mau tertabrak truk pun. Namun ia malah secara paksa dipindahkan ke isekai oleh Dewi Sengklek. Namun sayangnya CMC tidak diberikan skill yang cheat ataupun OP. Namun beruntungnya CMC pernah mempelajari beberapa teknik untuk bertahan hidup, seperti membuat api. Namun Dewi Sengklek itu juga memberikan hanya satu skill, yaitu karate. Dengan skill itu CMC mampu mengalahkan para monster dan juga manusia yang ingin mencelakai CMC. Dan melalui setiap pertarungan, ia mempelajari beberapa teknik bela diri baru untuk melindungi dirinya sendiri dan juga membantu orang yang sedang kesusahan.
Nah, ini sudah memiliki 59 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Frozen Frontiers. Manhwa ini menceritakan si MC yang bernama Hang Feng, yang mana ia tinggal di dunia yang menjadi beku. Namun di saat si MC sedang mengurung diri di apartemen miliknya, tiba-tiba ada cewek yang teriak lacur yang datang ke apartemen si MC dan langsung nyosor mulut si MC. Karena si MC polos dan juga sangean, ia tidak sadar bahwa itu adalah jebakan. Namun tanpa sadar ada seseorang yang memukul kepala si MC dengan keras. Dan ternyata itu semua ulah dari wanita lacur itu dan seorang pria Mukondo yang berniat mengekil si MC dan mencari semua kebutuhan hidup yang dimiliki si MC. Di budaya wanita memang menakutkan. Namun beruntungnya si MC terlempar ke masa lalu tepatnya setengah bulan sebelum terjadinya bencana beku itu. Dan ia juga mendapatkan kekuatan untuk menumbuhkan tanaman dengan cepat. Karena sudah kembali ke masa lalu, si MC mempersiapkan banyak barang untuk kehidupan hidupnya dan memodifikasi apartemennya tahan dari cuaca yang sangat dingin. Semua kebutuhan dibeli menggunakan uang pinjol karena nantinya si MC tidak perlu melunasi hutangnya karena sudah terjadi bencana dunia. Bukan hanya itu, si MC juga akan melakukan balas dendam terhadap lacur itu di waktu yang tepat. Itulah rekomendasi manga manhwa bertahan hidup. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton sampai habis. And see you next time.